Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiryadendi. Pada hari ini, saya akan memberikan tips and trick bagaimana membuat laporan PKL, ya, praktik kerja lapangan, untuk memberikan insight kepada teman-teman, anak-anak, mahasiswa semuanya berkaitan dengan laporan praktik kerja lapangan. Nah, di sini saya akan menampilkan ya salah satu mahasiswa bimbingan saya berkaitan dengan laporan PKL. Di sini ada dua ya. Yang pertama dari Iwan, yang satu lagi dari Dita. Overall sama, dan saya akan memberikan tips and trick-nya, step-stepnya dalam pengerjaan laporan praktik kerja lapangan. Sekali lagi, dalam laporan praktik kerja lapangan, disesuaikan dengan metode, kemudian pedoman dari masing-masing kampus atau masing-masing universitas, sekolah tinggi, institut di Bapak Ibu serta teman-teman anak-anak mahasiswa belajar saat ini. Nah, di sini di mana di laporan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh Iwan, salah satu anak mahasiswa bimbingan saya, dilakukan di FIF atau Federal International Finance, ya. Selanjutnya di dalam laporan PKL ini, ya, di sini saya sebagai dosen pembimbing, tolong dicantumkan pertama yaitu kata pengantar, kemudian selanjutnya yaitu daftar isi, disesuaikan di bold dan tidak di bold. Jadi teman-teman bisa melakukan ini menggunakan aplikasi MS Word ya. Teman-teman bisa menggunakan table of content, silahkan menyaksikan di video saya sebelumnya berkaitan dengan membuat penelitian cukup menggunakan satu Word saja. Nah, di situ ada materi mengenai table of content. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari MS Word ya untuk membuat daftar isi secara cepat. Kemudian selanjutnya yaitu daftar tabel, ya tabel-tabel yang mendukung proses PKL, kemudian daftar gambar, kemudian daftar lampiran, ya yang ditaruh nanti setelah daftar pustaka. Kemudian kita masuk mulai di bab 1. Ya teman-teman, di bab 1 ini berkaitan dengan PKL, yaitu bagaimana teman-teman menjelaskan ya konsep PKL atau magang itu tujuannya bagaimana, kemudian latar belakang diadakan PKL-nya itu seperti apa, kemudian teman-teman juga menjelaskan ya, di sini teman-teman menjelaskan tempat PKL teman-teman itu di mana, ya tempat PKL teman-teman itu di mana, misalkan di sini di FIF Group, kemudian di FIF Group itu sendiri teman-teman ditempatkan di divisi apa, nah tolong dijelaskan di sini teman-teman, ya pada saat di latar belakang PKL. Ya. Kemudian dijelaskan secara singkat tempat atau perusahaan di mana teman-teman PKL itu latar belakangnya perusahaan itu seperti apa, bergerak di bidang apa, tolong teman-teman menjelaskan secara singkat. Yang paling penting adalah latar belakang PKL itu tujuannya untuk apa, kemudian tempat PKL yang teman-teman akan tuju itu di mana, dan divisi apa yang akan PKL. Jadi misalkan di PTA, oke di PTA divisi apa yang teman-teman lakukan PKL, itu teman-teman jelaskan. Ya, kemudian latar belakang dari perusahaan di mana teman-teman PKL juga dijelaskan. Kemudian masuk ke maksud dan tujuan PKL. Ya, maksud dan tujuan PKL teman-teman itu seperti apa untuk memperoleh pengalaman kerja, ya, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat PKL bagi teman-teman selaku praktikan, bagi Universitas Negeri Jakarta, dan bagi kalau di sini adalah FIF Group atau tempat perusahaan di mana teman-teman PKL. Kalau di sini adalah bagi kampus atau tempat teman-teman itu bernaung, tempat-tempat di mana teman-teman itu belajar. Kemudian tempat PKL teman-teman jelaskan di mana kalian itu PKL. Contoh misalkan kalian di perusahaan yang banyak cabangnya, tinggal dimasukkan alamat atau nama instansi kemudian alamat yang sesuai cabang di mana kalian PKL, teman-teman. Nah, jadwal ada waktu pelaksanaan PKL itu dari kapan sampai kapan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, atau bahkan 6 bulan, silahkan dijelaskan. Ya, jam kerjanya,
Kemudian hari kerjanya apakah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, ya, berbeda-beda setiap perusahaan, tinggal dijelaskan. Kemudian tahap persiapan, ya, teman-teman menyiapkan dari proses pemberkasan untuk penyiapan PKL, kemudian tahap pelaksanaannya teman-teman PKL, dan tahap laporannya teman-teman membuat laporan PKL atau praktik kerja lapangan, ya. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan umum. Kalau di sini tempat perusahaan atau organisasi di mana teman-teman itu akan PKL. Jadi disesuaikan tinjauan umum PTA, B, C, D, nah, disesuaikan. Kemudian masuk ke sejarah umum, ya, di mana dijelaskan teman-teman. Ya, sejarah berdirinya perusahaan itu seperti apa, latar belakangnya itu seperti apa, dijelaskan. Disesuaikan dengan perusahaan tempat teman-teman atau anak-anak PKL, ya, disesuaikan. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai-nilai, visi misi, dimasukkan saja hal-hal yang berkaitan dengan tempat magang, kemudian ada logo, disesuaikan, ya, kemudian prestasi, di sini cukup lengkap. Kalau teman-teman di tempat yang kurang lengkap, disesuaikan saja, ya, berdasarkan data yang ada di dalam perusahaannya. Kemudian yang terpenting di bab 2 yang tidak kalah pentingnya selain dari sejarah perusahaan yaitu struktur organisasi. Nah, di mana struktur organisasi ini, ya, itu macam-macam, ada yang besar silakan saja, tetapi tolong difokuskan atau dibuat lingkaran di mana teman-teman itu di posisi apa, di struktur organisasi bagian manakah kalian itu PKL, teman-teman, ya. Tolong diberikan keterangan di sini. Kemudian job desk-nya apa? Dijelaskan. Ya, job desk yang tempat-tempat di mana kalian itu PKL itu dijelaskan. Kalian tuh melakukan apa? Contoh misalnya di SDM melakukan rekrutmen, membantu membuat pelatihan, ya, membantu sebagai narasumber dan lain sebagainya. Ya, tolong dijelaskan saja tugasnya. Lalu ini masih berkaitan kegiatan umum perusahaan, berkaitan dengan perusahaan tempat di mana teman-teman akan PKL, ya. Di sini ada harga, ada 7P, ya. Berkaitan produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence. Ya, produknya, produk dari perusahaan itu apa? Tolong dijelaskan. Berkaitan dengan marketing mix dari perusahaan di mana tempat-tempat itu PKL. Produknya apa yang diperjualkan atau jasa apa yang diproduksi atau diperjualkan, kemudian harga, tempatnya di mana, selanjutnya bagaimana bentuk promosinya, apakah above the line, lewat iklan, ataukah below the line, ya. Kemudian selain itu mengenai people, orang-orangnya yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, atau bagaimana, atau mencari seperti apa perusahaan tersebut, silakan dimasukkan, atau mencari kandidat seperti apa yang diinginkan, sesuai dengan misalkan nilai-nilai perusahaan. Kemudian yang keenam berkaitan dengan proses, atau cara kerjanya itu perusahaan itu bagaimana. Ada yang tender, ada yang proses produksi, atau yang mungkin jasa, silahkan dijelaskan. Kemudian tampilan fisik atau physical evidence itu seperti apa. Nah, setiap kantor itu mempunyai desainnya sendiri-sendiri. Misalnya background-nya itu warna biru atau oranye. Kalau teman-teman lihat di perhotelan, itu dia punya logo, dia punya karakteristik ruangannya itu seperti apa. Jadi dijelaskan dengan penyesuaian di mana tempat kalian PKL. Kemudian di bab 3 yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, bidang pekerjaan itu seperti apa? Ya, bidang pekerjaan yang teman-teman geluti atau teman-teman lakukan PKL itu seperti apa. Kemudian pelaksanaan kerja. Ya, pelaksanaan kerjanya itu seperti apa? Ya, step-stepnya dijelaskan. Ya, di sini sudah dibuat dengan baik. Ya, ada bagian ada flowchart-nya bisa teman-teman buat. Ya, kemudian bisa teman-teman jelaskan atau bukti-buktinya atau evidence hasil dari PKL itu kalian itu ngelakuin apa. Nah, silakan dilampirkan. Bisa kalian tambahkan di sini atau bisa masukkan dilampirkan. Ya. Nah, di sini dilampirkan langsung, ya.
Bukti-buktinya kemudian dijelaskan. Ya, ini bukti-bukti pekerjaannya, bikin sheet, kemudian ada formulir-formulirnya. Nah, teman-teman bisa disesuaikan data-data seperti apa tempat-tempat yang PKL, kalian foto sebagai bukti, kemudian kalian jelaskan bahwasannya, oh saya melakukan pekerjaan step A, B, C, D, E dengan bukti ini. Nah, itu dalam pelaksanaan pekerjaan teman-teman selagi magang. Ya, ini bisa teman-teman jelaskan. Kemudian yang ketiga, di dalam bab 3 ini yaitu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi ini adalah kendala pada saat teman-teman magang. Ya, entah masalah komunikasi, entah masalah pengetahuan, entah masalah skill yang teman-teman merasakan kendala pada saat di lapangan atau pada saat teman-teman PKL, tolong dijelaskan apa kendala yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian pada saat cara mengatasi kendala ini teman-teman jelaskan, tetapi karena ini laporan PKL, tolong disesuaikan dengan teori-teori yang sudah ada, teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mengetahui nih kendala yang dihadapi. Nah, pada saat cara mengatasi kendala, tolong disesuaikan. Oh, kendalanya saya sudah tahu cara mengatasi kendala itu seperti ini. Akan tetapi, teorinya itu seperti apa? Untuk pendukung permasalahan kamu, untuk pendukung problem solving kamu. Ya, misalkan di sini, menurut Alan, menjelaskan bahwa adaptasi. Nah, tadi misalkan kendalanya berkaitan adaptasi atau komunikasi. Nah, disesuaikan cara mengatasi kendalanya menurut teori itu seperti apa. Ya, di mana adaptasi, kemudian di mana komunikasi yang efektif itu seperti apa. Ya, setelah dijelaskan, kemudian diimplementasikan atau dijabarkan, dideskripsikan. Selanjutnya berkaitan dengan penutup. Nah, penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan apa saja yang teman-teman sudah lakukan, yang sudah mendapat atau menyerap ilmunya. Ya, teman-teman sebagai praktikan mengetahui cara konfirmasi, melakukan pemeriksaan, atau teman-teman mengetahui komunikasi itu yang efektif seperti apa, mempresentasikan di depan seperti apa, pada saat bekerja, dan lain sebagainya. Nah, sarannya itu, saran bagi kampus, teman-teman itu, untuk pengembangannya itu seperti apa, kemudian bagi mahasiswa, itu seperti apa, ya, untuk penunjang dalam kegiatan PKL, kemudian bagi perusahaan di mana teman-teman itu PKL. Ya, dan jangan lupa berkaitan dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini disesuaikan dengan analisis. Nah, pada saat di bab 3 ini cara mengatasi kendalanya, jangan lupa ditaruh untuk menghindari plagiarisme. Ya, di daftar pustaka ditaruh bila misalkan company profile-nya didapat dari web, dimasukkan saja, ya, diakses tanggal berapa. Kemudian lampiran-lampirannya, ini setelah daftar pustaka diisi lampirannya. Ya, lampiran berkaitan dengan selama proses kalian magang, entah pemberkasan, persyaratan, kemudian surat keterangan dari perusahaan tempat kalian magang, kemudian absensi, ya. Kemudian kalau misalnya ada foto-foto selama kegiatan juga dilampirkan, ya. Daftar tugas-tugas yang dilakukan, silakan saja. Ya, ini foto-foto kegiatan sebagai bukti kalian sudah melakukan kegiatan PKL. Ya, ini sebagai bukti pendukung pada saat lampiran. Oke, mungkin dari saya itu saja berkaitan dengan laporan praktik kerja lapangan atau laporan PKL. Semoga teman-teman anak-anak mahasiswa bisa mendapatkan insight dari video saya kali ini. Terima kasih dan salam akademia.